أشهد أن عليا ولي الله. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama makhluknya akan mendorongnya menjadi orang yang selalu sadar akan posisi dirinya. Ia akan merasa terus terawasi oleh Allah, sehingga gerak-geriknya selalu terkendali dan takut terjerumus dalam perilaku menyimpang, baik penyimpangan dalam bentuk ekstrim maupun penyimpangan dalam bentuk mengabaikan. Sebaliknya keyakinan ini pun mendorongnya untuk berani dan lugas, ketika harus mendakwahkan kebenaran atau mempertahankannya. Sebab ia merasa Allah senantiasa menyertai, membantu dan membelanya. Sementara itu, tidak ada seseorang pun yang dapat terbebas dari pengawasan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dan menyertai kita semua. Tapi sebelumnya, bagi sahabat yang belum subscribe, agar menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Penjelasan ini diringkas dari kitab Qawaidul Mutslah fi Sifatillah wa Asmahil Husna, dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang tentang sifat ma'iyah atau bersamanya Allah dengan makhluk. Terkait dengan masalah ma'iyah ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, Allah yang memiliki sifat selalu bersama dengan makhluknya, merupakan hal yang sudah jelas berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para salaf. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid 57 ayat 4. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Allah juga berfirman kepada Musa dan Harun, ketika keduanya diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Surat Toha ayat 46. Demikian pula, Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seseorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, pada saat dia berkata kepada temannya, janganlah sumircita, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Kedua, sifat bersama Allah terhadap makhluk ini sudah benar sesuai dengan hakikatnya. Akan tetapi, sifat bersamanya itu adalah bersama yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak serupa dengan bersama antar sesama makhluk. Hal ini didasarkan pada firman Allah tentang dirinya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Surat Maryam ayat 65. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Abu Umar Ibnu Abdil Bar mengatakan, Ahlus Sunnah telah bersepakat untuk menetapkan seluruh sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta bersepakat untuk mengimaninya dan membawa pada pengertian yang sebenarnya, tidak pada pengertian majas, kiasan, tidak sebenarnya. Namun Ahlus Sunnah tidak mentakif, membayang-bayangkan bentuk sebenarnya dari sifat-sifat tersebut, dan tidak menentukan batasan bagi sifat-sifat Allah dengan sifat yang terbatas. Demikian seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah yang termuat dalam Majmu' Fatawanya. Ketiga, sifat berdampingan dengan Allah dengan para makhluk ini mempunyai pengertian, bahwa Allah ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, kesultanannya, pengaturannya, dan semua kewenangan lainnya, meliputi segenap makhluk. Ini bila yang dimaksud dengan sifat bersama adalah bersama secara umum, tidak dikhususkan pada pribadi tertentu, atau pada suatu sifat tertentu. Misalnya adalah firman Allah Ta'ala, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Surat Al-Mujadilah ayat 7.
Namun jika sifat bersama itu ditujukan khusus kepada pribadi tertentu atau kepada suatu sifat tertentu, maka makna bersama di situ adalah bersama dalam arti untuk memberikan pertolongan, pembelaan, taufik dan pelurusan. Contoh sifat bersama yang dikhususkan pada pribadi tertentu ialah firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun. Jangan kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Surat Taha ayat 46. Juga firman Allah Ta'ala tentang Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu dia, Muhammad, berkata kepada sahabatnya, janganlah bersumpah cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat Taubah ayat 40. Sedangkan contoh sifat bersama yang dikhususkan pada suatu sifat tertentu ialah firman Allah Ta'ala. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Keempat, sifat bersama Allah dengan makhluk ini, sama sekali tidak berarti bahwa zat Allah bersama-sama berbaur dengan makhluk atau berempati di tempat-tempat mereka. Jadi Allah yang senantiasa bersama makhluknya itu, sama sekali tidak menunjukkan pembauran dan percampuran dengan makhluk, ditinjau dari sudut manapun. Sebab faham yang demikian adalah faham yang batil. Mustahil bagi Allah yang maha mulia lagi maha luhur. Tidak mungkin makna yang dikandung dari kalam Allah dan kalam Rasulnya merupakan makna yang batil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah berkata, firman Allah Ta'ala, dan Allah bersamamu, surat Al-Hadid ayat 4. Tidaklah berarti bahwa Allah mencampurkan baur dengan makhluknya. Makna sebenarnya seperti ini tidak dibawakan oleh bahasa Arab. Bahkan bulan, salah satu di antara tanda kebesaran Allah Ta'ala yang merupakan salah satu makhluk Allah yang kecil, ternyata bulan itu tetap terletak di atas, namun ia bersama, menyertai, orang yang tengah dalam perjalanan dan bersama orang yang tidak sedang dalam perjalanan, dimanapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang memahami makna batil semacam ini, kecuali kaum hululiyah, yang berfaham manunggaling kaulolan Gusti, bersatunya Tuhan dengan makhluk, dari kalangan orang-orang Jahmiyah kuno dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Yaitu orang-orang yang mengatakan, sejujurnya zat Allah ada di mana-mana. Maha tinggi dan maha suci Allah dari kata-kata keji mereka. Betapa besar kekejian kata yang keluar dari mulut mereka. Dan betapa besar debu mereka itu. Pernyataan kaum hululiyah ini sudah menuai bantahan dari ulama salaf yang sempat mendengar kata jahat mereka. Kelima, sifat bersama Allah dengan makhluk tidak berbeda dengan sifat maha tingginya Allah di atas segenap makhluk dan sifat bersemayamnya Allah di atas arasy. Sebenarnya sudah jelas sekali bahwa Allah memiliki sifat maha tinggi yang mutlak. Maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Baqarah 255. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Surat Al-A'la 87 ayat 1. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat An-Nahl 16 ayat 60. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, akal maupun fitrah. Namun maha tingginya Allah tidak membedakan dengan emayahnya, bersamanya Allah dengan makhluk. Hal itu dapat dijelaskan melalui beberapa penjelasan. Allah Ta'ala telah menggabungkan sifat maha tinggi di satu sisi dan sifat selalu bersama dengan makhluk di sisi lain dalam kitabnya, Al-Quranul Karim. Kitab yang ayat-ayatnya tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Surat An-Nisa. Berkumpulnya sifat maha di atas dengan sifat selalu bersama makhluk, sangat mungkin bagi Allah Ta'ala. Sebab antara sifat di atas dan sifat bersama-sama juga mungkin bagi makhluk. Bulan yang berada di atas, dikatakan bersama-sama dengan manusia di muka bumi. Dan itu tidak bertentangan. Apalagi bagi Allah Ta'ala. Jika antara sifat di atas dengan sifat bersama-sama makhluk yang diandikan tidak mungkin bagi makhluk, maka tidaklah demikian bagi Allah. Dan semoga Allah tetap mungkin. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy, Syura 42 ayat 11. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa Allah maha dekat dan maha bersama makhluk, tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, bahwa Allah maha tinggi dan maha di atas. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah dalam semua sifatnya. Dia maha tinggi, tetapi sekaligus maha dekat.
Maha dekat sekaligus maha tinggi. Demikianlah ringkasan apa yang ditulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Intinya, setiap muslim harus mengimani bahwa Allah senantiasa bersama makhluknya dan selalu menyertai serta mengawasi mereka dimanapun mereka berada. Baik berupa kesertaan umum bagi seluruh makhluk, maupun berupa kesertaan khusus bagi orang-orang tertentu yang berbentuk pembelaan, pertolongan dan taufik. Wallahu alam. Para sahabat, semoga video ini selalu mengingatkan kita untuk selalu meyakini bahwa Allah selalu senantiasa bersama kita agar kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.